Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Green Radio, khususnya dalam program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa, kita mendiskusikan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan secara khusus apa yang terjadi di Provinsi Riau. Nah, kita akan berbicara terkait dengan satu isu penting yang menyangkut terkait dengan agenda restorasi ekosistem gambut dan ekosistem mangrove yang memang ini mendapatkan sorotan yang sangat penting sekali, mengingat Riau salah satu wilayah yang memiliki fungsi ekologi yang luar biasa ya, baik itu sebagai mitigasi perubahan iklim, spesifiknya terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan, dan di samping itu adalah potensi abrasi ya di wilayah pesisir-pesisir Riau pastinya. Nah, kita akan bicarakan itu bersama dengan para expert, para narasumber dari akademisi, dari CSO atau NGO, dan dari pemerintah pastinya. Dan kita harapkan ketiga itu memberikan diskusi yang menarik ya, kontribusi apa yang kira-kira strategi yang bagus ke depan kita lakukan terkait dengan restorasi ekosistem mangrove dan gambut. Nah, sahabat Green, seperti biasa Anda bisa mendengarkan kami baik itu di live streaming kita di www.greenradioline.id, atau juga Anda bisa mendengarkan secara live virtual YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, baik, saat ini di virtual Zoom saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada 3 di sini. Saya ingin sapa satu persatu siapa saja, pasti Anda juga penasaran ya siapa yang sudah bergabung. Yang pertama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, mewakili Pak Kadis ya, ada Pak Silahudin selaku Kabid ya, spesifiknya nanti bisa menjelaskan seperti apa kemudian agenda-agenda restorasi gambut ataupun ekosistem mangrove ya yang dilakukan di Provinsi Riau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Silahudin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Silahudin sudah bergabung. Dan juga sudah bergabung bersama kita peneliti sekaligus akademisi juga dari Pusat Penelitian PSB ya, Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Riau, Bapak Ahmad Muhammad sudah bergabung sama kita. Assalamualaikum Pak Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih waktunya Pak Ahmad, dan juga teman-teman dari Lingkar Hijau Pesisir ya, salah satu NGO yang concern untuk melihat seperti apa kebijakan-kebijakan penataan atau tata kelola di kawasan pesisir. Ada Mas Eko Pambudi ya dari LHP. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak semua? Oke, baik, terima kasih. Senang bergabung siang hari ini. Baik, terima kasih. Dan juga bergabung di sini ada Ketua PSB, ada Pak Sigit Sutekno ya. Mungkin nanti juga bisa memberikan statement seperti apa kemudian agenda restorasi ekosistem, dua ekosistem penting ya, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Nah, untuk mengawali ini saya ingin ke pemerintah dulu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin sifatnya bisa mereminding atau merewind kepada kita seperti apa perjalanan restorasi ekosistem gambut, berikut capaiannya, tantangannya, dan sejauh mana. Dan kemudian ketika pelantikan kemarin kita sama-sama tahu penambahan nomenklatur mangrove sebagai tambahan dari tugas restorasi. Tentu itu punya maksud, punya tujuan yang krusial dari Presiden ya, apalagi bicara Riau ya, itu dua ekosistem utama. Nah, seperti apa kemudian restorasi gambut dan mangrove ini bisa sejalan dilakukan ke depan nih, Pak Silahudin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jali. Mungkin senang sekali bertemu di sini dalam Zoom meeting bersama Pak Ahmad, Pak Eko Pambudi, dan Mas Sigit. Mungkin secara kedinasan kita sudah sering bekerja sama, terutama dengan Mas Sigit, terkait dengan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya secara khusus restorasi gambut di Provinsi Riau ini mendapatkan perhatian khusus. Telah terbentuk
BRG Badan Restorasi Gambut melalui Perpres 1 tahun 2016, di mana pada awal mulanya kegiatan restorasi gambut itu dilakukan langsung oleh BRG melalui kegiatan penugasan pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan di 2017. Baru pada tahun 2018 dimulai bahagian pembantuan di mana Dinas LHK pemerintah Provinsi Riau ikut dilibatkan, jadi bersama-sama dengan BRG sebagai penugasan, dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi Riau mengeroyok kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau. DLHK atau pemerintah Provinsi Riau itu mengambil peran di areal penggunaan lain, sementara BRG mengambil peran di areal konservasi. Sementara di sisi lain untuk areal konsesi itu dibebankan kepada pemegang konsesi untuk mengerjakan atau melaksanakan restorasinya. Pemerintah Provinsi Riau mulai tahun 2018 itu sudah melakukan kegiatan restorasi gambut. Ada 3, yang pertama itu adalah pembasahan R1 atau rewetting, yang kedua revegetasi R2, dan yang ketiga adalah revitalisasi atau memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena dampak gambut agar masyarakatnya dapat meningkat kesejahteraannya dan tidak berusaha untuk merusak ekosistem gambut tersebut. Dari tahun ke tahun, realisasi capaian itu mengalami peningkatan. Mulai tahun 2018, itu capaian mencapai sekitar 87%, di 2019 sekitar 86%, dan insya Allah tahun 2020 ini sampai dengan tanggal 30 Desember nanti, capaian berkisar sekitar 91%. Adapun pembangunan yang dilakukan mulai tahun 2018 itu adalah membangun skat kanal dan sumur bor, begitu juga di tahun 2019 untuk R1, kemudian melakukan kegiatan revegetasi di Kabupaten Bengkalis di Desa Tameran seluas 25 hektar, dan melakukan pemberian paket revitalisasi itu total sampai dengan hari ini sebanyak 80 paket bantuan revitalisasi ekonomi pada masyarakat di desa-desa yang terdampak gambut tersebut. Di tahun 2021 ini, Bapak Presiden sudah melantik Kepala BRG yang baru, Pak Hartono, di mana nomenklatur daripada BRG tersebut bertambah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kita berharap dengan ditambahkannya nomenklatur mangrove tersebut, maka kegiatan restorasi gambut di Provinsi Riau yang selama ini sudah cukup maju dengan penanganan gambut, ke depan insya Allah akan bisa pula diperhatikan dan menjadi trigger mana menangani mangrove di Provinsi Riau ini akan lebih baik lagi. Karena perlu kami sampaikan khusus untuk mangrove, memang sudah banyak yang dilakukan di Provinsi Riau, khususnya dari pusat BPDAS Indragiri Rokan. Namun secara umum ada beberapa hal yang menjadi PR kita saat ini yang memang harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Di antaranya adalah kita harapkan nanti kita akan membentuk kelompok kerja mangrove, Pokja Mangrove. Kemudian dengan dibentuknya Pokja Mangrove tersebut, kita akan menyusun strategi pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Riau. Beberapa teman-teman sudah ada yang mengerjakan, di antaranya adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara di sektor mangrove ini. Dari
kabupaten Mm-mm. yang memiliki mangrove, itu 2 yang dikerjakan oleh YIKAN ini, Mm-mm. Di mana yaitu itu, Pak? Bengkalis dan Dumai. Oke. Jadi demikian. Kemudian mengenai mangrove ini, kita termasuk negara yang terbesar memiliki mangrove di dunia, sekitar 3,31 juta hektar atau 20% daripada Kalau di Riau, ekosistem mangrove. kalau di Riau berapa total luasan mangrove ya, Pak Salahuddin? Di Riau memang untuk saat ini data yang konkret, yang fix, memang kita masih sedang elaborasi. Namun dari beberapa data yang ada, itu berkisar sekitar 222.000 hektar. Oke. Begitu Pak Jali. 220.000 hektar ya? 222.000 hektar mangrove yang ada di Provinsi Riau. Oke. Kawasan mangrove. Oke, baik. Sebelum saya ingin ke Pak Ahmad terkait dengan capaian-capaian restorasi ekosistem gambut yang Pak Salahuddin sampaikan tadi dari R1 sampai dengan R3, ya kita mengapresiasi ya bahwa secara kuantitatif itu cukup menggembirakan dan cukup memuaskan ya. Seperti yang disampaikan juga bentuk quick respon cepat, adaptasi yang cepat, kerja-kerja yang cepat. Saya pikir kita perlu apresiasi BRG dan seluruh komponennya sebagai sebuah capaian teknis dan capaian sosial ekonomi. Nah, tapi tentu tidak sampai di situ. Tentu ada apa yang disebut PR ya ataupun tantangan ya. Nah, dari DLHK sendiri, kalau untuk konteks ini kan 2, ada gambut, ada mangrove. Nah, kalau untuk konteks gambut, kita tahu ini kan topangan TRGD melalui DLHK ini kan topangannya tugas pembantuan ya. Topangannya adalah tugas pembantuan, artinya bekerjanya melalui skema itu. Dan skema anggarannya juga skema anggaran dari kucuran pusat dan daerah. Apa lagi yang menjadi tantangan Pak Salahuddin terkait dengan capaian restorasi ekosistem gambut kita di Riau menurut Anda? Ya, mikrofonnya bisa ya. Ya. Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bahwasanya dari sisi perencanaan, Oke. Kita memang masih diarahkan oleh BRG terhadap daerah-daerah yang menjadi prioritas daripada penanganan restorasi gambut pada dana TP yang diberikan. Itu satu. Sementara mungkin ada beberapa daerah yang masyarakatnya sangat antusias untuk melakukan perbaikan tersebut, membangun skat kanal, melakukan revegetasi dan lain sebagainya. Namun sampai dengan saat ini kita belum bisa untuk mengakomodir hal tersebut karena kita memang harus wajib patuh terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan dan sudah digariskan oleh BRG. Itu mungkin salah satunya, Mas Jali. Baik. Oke. Mungkin tahan di situ dulu Pak Salahuddin. Saya ingin geser ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengan segala macam pengalaman dan keterlibatan Anda tentunya saya yakin bisa juga menjelaskan. Pak Ahmad, mungkin bisa diberikan gambaran kalau kita bicara tentang ukuran keberhasilan dari sebuah capaian tadi yang disebut. Ukuran keberhasilan dari apa tadi yang disebut R1, R2, khususnya gambut. Saya ingin tanya 2 hal, gambut dan mangrove. Nah, mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan dulu konteks gambut. Apa ukurannya? Ketika kita mengatakan bahwa restorasi gambut ini cukup berhasil untuk mengembalikan fungsi hidrologis dari gambut itu sendiri, menata kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat, lalu ini juga inline dengan upaya kita merestorasi ekosistem mangrove. Apa yang menjadi dalil-dalilnya begitu, Pak Ahmad? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kita melihat
ukuran capaian kesuksesan itu sebenarnya dari 3 hal ya. Iya. Yang pertama adalah kerusakan itu dihentikan atau tidak gitu. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, pemulihan bisa disegerakan atau tidak, atau diperluas atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang seharusnya ada di dalam satu ekosistem tersebut Oke. bisa dipertahankan atau tidak. Ya. Jadi ini adalah 3 ukuran untuk melihat apakah suatu upaya restorasi itu berhasil atau tidak. Saya kira meskipun sebenarnya kami gembira juga ya, tapi kami juga terkejut karena BRG itu PR-nya sebenarnya masih sangat panjang untuk restorasi gambut. Iya. Tapi alhamdulillah setidak-tidaknya BRG sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang baru ya, itu tidak dilikuidasi. Itu artinya perjuangan restorasi gambut masih berlanjut. Ya, ini adalah, dan kemudian kita juga terkejut senang ya, karena dengan terutama sekali ini kebetulan ada Pak Sigit ya di PSB, kebetulan setahun terakhir ini, jadi terlepas dari adanya pemerintah menaruh perhatian sekarang pakai Badan Restorasi Gambut dengan mangrove ya. Itu setahun terakhir ini kami intensif sekali menjadi sebuah kelompok studi ya, sebenarnya masih dalam PSB, tetapi kita concern sekali memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap perubahan ekosistem yang berkaitan dengan abrasi di pesisir ya. Sebenarnya ada 2 tempat yang menjadi perhatian kami, yaitu Pulau Rangsang dan Pulau Bengkalis. Tapi sementara ini yang data yang dari lapangan kita teliti agak mendalam itu di Pulau Bengkalis ya. Nah ini adalah satu bahan bagi kita untuk melihat apakah ada prospek atau tidak untuk melanjutkan artinya upaya restorasi seperti apa yang diperlukan untuk membuat nanti itu bisa diukur dengan 3 ukuran capaian itu. Apakah kerusakannya berhenti, apakah pemulihannya bisa disegerakan dan diperluas atau tidak, kemudian juga manfaat dari ekosistem atau lahan gambut dan juga mangrove pesisir ini bisa dipertahankan atau tidak ya. Jadi PR-nya alhamdulillah ini masih banyak ya. Jadi kita harus akui, saya tidak menafikan tentu DLHK sebagai organ vokal dari pemerintah khususnya di daerah Provinsi Riau itu sudah melakukan upaya-upaya. Kami pun dari perguruan tinggi berupaya melakukan yang kami bisa. Cuma memang tugas kami itu sebagai peneliti, jadi kami tidak bisa mengeksekusi sesuatu. Tetapi kalau tadi ditanyakan bagaimana kaidah-kaidah, itulah yang sebenarnya kita coba untuk bangun gitu. Kaidah restorasi gambut itu seperti apa, rewetting itu seperti apa, kemudian revegetation itu seperti apa, kemudian juga revitalisasi itu bagusnya seperti apa. Ini sebenarnya yang dalam 5 tahun terakhir ini kita riset dengan sangat lumayan intensif ya. Pak Sigit khususnya itu membicarakan melajari tentang rewetting ya, rewetting lahan gambut yang sudah mengalami pengeringan. Kemudian saya sendiri lebih banyak mengkaji masalah revegetasi. Tapi di pesisir ini kita ketemu mengkaji tentang kebetulan di Pulau Bengkalis ini kita menjumpai tempat-tempat lokasi-lokasi penelitian yang sangat strategis untuk mempelajari fenomena abrasi pesisir itu sebenarnya seperti apa ya. Dan ini saya kira startup ya untuk kita bisa, kalau tadi ditanyakan kaidahnya seperti apa. Nah, mungkin saya sebenarnya bisa meneruskan ini lebih panjang, tapi saya yakin saya akan harus memberikan kepada pembicara lain untuk membuka pembicaraan juga. Kayaknya kita buat serial, Pak Ahmad ya. Tapi artinya mengkombinasikan nomenklatur ekosistem gambut dan mangrove itu respon kebijakan yang tepat. Saya kira mau tidak mau begitu ya. Kan tidak lucu juga kalau pemerintah bikin
badan restorasi mangrove sendiri gitu Iya, ya. iya, Itu akan sangat mencurigakan gitu. iya. Tapi Iya, iya. kalau digabung Mm-mm. mungkin sudah tepat. Kebetulan kasak kusuknya Iya, juga mungkin sudah ada. Kebetulan orang-orangnya ya sama ya. sama. Kami di Universitas Riau misalnya dengan Pak Sigit Mm-mm. itu kasak kusuk tentang sejak tahun 2016 kita Iya. mengunjungi Pulau Rangsang pertama kali. Sudah banyak mendiskusikan itu. Kemudian setahun ini apalagi sudah bekerja sama dengan tim para peneliti dari Jepang. Ini intensif dalam setahun ini mengkaji tentang Pulau Bengkalis misalnya. Mm-mm. Nah, artinya bagi kami itu seperti ya kok kebetulan sekali ya. Iya, iya. Tapi kami sama sekali tidak menduga bahwa pemerintah akan bikin Mangrove ya. badan restorasi gambut dan mangrove ya. Jadi ini bukan untuk menunjukkan bahwa kami oportunistik sekali ya mendirikan ini supaya nanti dapat proyeknya atau apa. Ini semata-mata memang kita menaruh concern masalah itu, menaruh perhatian tentang hal tersebut dan kita ingin berperan serta tentunya terutama sekali lewat riset ya. Itu saya. Pak Ahmad, satu lagi sebelum saya ke Mas Eko, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Silahuddin ya dari LHK. Poin krusialnya adalah planning, soal perencanaan. Nah, saya yakin ini kalau dielaborasi panjang, tapi mungkin Pak Ahmad bisa menyederhanakan. Ketika kita berbicara tentang perencanaan restorasi sebuah ekosistem, kita tahu kalau gambut diatur dalam PP 57 2010 tentang perencanaan, perlindungan, pengawasan dan sebagainya, skema-skema yang seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi tantangan ketika kita mencoba untuk mulai masuk pada pembicaraan substansial terkait dengan perencanaan ekosistem. Tentunya ada dimensi teknis dan dimensi kebijakan. Saya ingin Pak Ahmad mengasih poinnya, apa yang menjadi kata kunci ketika memang kita ingin bicara perencanaan restorasi ekosistem. Ya, jadi gini, memang ada dimensi teknis, ada dimensi kebijakan dan ada dimensi mungkin kita sebut non teknis tapi lebih bernuansa sosial dan mungkin juga bahkan itu politik ya. Tapi baiklah, secara teknis sebenarnya kami dari universitas itu sudah dengan cukup kita cukup paham itu berdasarkan hasil penelitian yang ada bahwa teknisnya itu begini gitu ya. Tetapi itu belum tentu sinkron dengan kebijakan yang ada atau kebijakan yang ada belum tentu sinkron dengan temuan-temuan kami itu ya. Kemudian juga dimensi sosial politik dan politik ini punya atau sosial ini juga punya skalanya. Tingkatnya pada tingkat nasional, isu pada tingkat nasional atau pada tingkat daerah atau isu pada tingkat lokal gitu ya. Ini kita lihat banyak sekali tingkatan-tingkatan atau dimensi ini yang membuat perencanaan itu sebagus apapun itu menjadi mentah di lapangan ya. Karena mungkin bahkan perencanaan sudah didukung, temuan ilmiah itu sudah menjadi basis dari pengambilan keputusan atau policy yang diambil oleh pemerintah. Tetapi itu belum tentu selesai sampai di situ. Karena implementasinya di lapangan itu menghadapi kompleksitas sendiri. Ya, kompleksitas yang macam-macam gitu ya. Jadi seperti misalnya ini ya sebagai contoh. Siapa sih yang tidak tahu sekarang mangrove di pulau-pulau kita ini rusak karena apa? Itu siapa yang tidak tahu sebenarnya? Ya. Siapa yang tidak tahu bahwa sekian lama hampir setengah abad ini terjadi eksploitasi yang di luar carrying capacity dari mangrove itu untuk memulihkan diri. Ini semuanya tahu dan siapa pelaku atau aktor yang terlibat di situ itu hampir semuanya juga tahu, apalagi yang pernah menjadi kepala daerah atau institusi-institusi yang menjadi organ dari pemerintah di sini misalnya di LHK atau dulu di Kabupaten Meranti itu semua tahu ya. Misalnya eksploitasi untuk Panglong Arang ya. Itu kita semua tahu, tetapi kita seperti tidak mampu menghentikan dan kami sebagai peneliti juga hampir speechless juga menghadapi ini ketika
pihak yang berwenang itu tidak bisa mengambil tindakan apa-apa gitu. Meskipun ada policy yang bagus, jadi policy yang bagus tidak akan menyelesaikan masalah ketika policy ini tidak cukup untuk tajam untuk menggunting persoalan atau kompleksitas yang ada di tingkat lokal misalnya, atau kita bahasakan tingkat tapak gitu. Tingkat apa? Ya. Oke. Begitu. Oke, baik Pak Ahmad. Oke, saya ingin ke Mas Eko. Mas Eko, tentunya teman-teman CSO punya ya perspektif yang khas lah dalam melihat bagaimana kemudian ekosistem itu dipulihkan, ditata dan dimanajerial oleh kebijakan melalui pemerintahan. Nah, saya ingin LHP memberikan catatan kritisnya mungkin terkait dengan capaian kurang lebih 5 tahun dalam restorasi gambut dan kemudian respon kebijakan untuk menambahkan mangrove inline dalam upaya memulihkan ekosistem utama gambut dan mangrove gitu. Seperti apa pendapat Anda? Baik, terima kasih Mas. Ya. Tentu kita sebagai bagian dari masyarakat yang banyak berkegiatan di tingkat tapak harus jujur mengakui bahwa selama ini BRG cukup banyak membuat banyak perubahan baik di tingkat paradigma maupun pada level di tingkat tapak. Misalnya ada banyak program-program yang itu sedikit banyak berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola dan ekosistem gambut. Tapi juga kami juga misalnya menemukan ada banyak catatan-catatan yang itu harusnya menjadi semacam evaluasi serius bagi BRGM yang bertransformasi. Kalau ingin kemudian kerja-kerja mereka itu bisa lebih punya daya cepat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan. Misalnya catatan kita misalnya itu ada faktor internal dari lembaga itu sendiri, ada juga faktor eksternal yang kemudian itu tidak diselesaikan dengan baik oleh WRG. Misalnya catatan kita di internal lembaga misalnya, di lapangan kita menemukan ada semacam seringkali ada kebijakan antar deputi yang itu dirasakan kentara tidak ada semacam pematchingan misalnya kan antara deputi 2 misalnya deputi 3 yang membuat program yang kita melihat tidak match misalnya kan. Yang satu membuat fasilitas pembasahan misalnya tapi tidak bersamaan dengan di daerah yang ada di situ revitalisasi ekonomi misalnya. Atau begitu ya sebaliknya misalnya. Nah, lalu misalnya yang kedua misalnya karena BRG ini sampai ke level bawah itu mereka lewat DLHK gitu kan sebagai pembantuan itu juga seringkali koordinasi dari antar lembaga ini menyebabkan ada banyak permasalahan atau kendala misalnya gitu kan dari proses yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi misalnya kan kita melihat ada di tingkat bawah misalnya kita mengusulkan daerah-daerah yang kita pandang perlu untuk dijadikan target restorasi lalu kita usulkan lewat usulan misalnya ke RGD maupun lewat pengaduan tapi kemudian tidak di follow up misalnya karena dengan alasan lokasi yang kita ajukan itu tidak masuk PIAP kemudian dalam penentuan misalnya mereka punya kajian sendiri yang kadang-kadang kita menangkapnya di lapangan hasil kajian itu jadi tanda-tanya gitu. Nah, misalnya kalau target DPG misalnya salah satu indikator itu adalah luas daerah kebakaran gitu kan. Justru kami menemukan misalnya di daerah-daerah yang luas kebakarannya misalnya lebih luas lalu jadi target restorasi tapi ada daerah-daerah yang kita pandang tidak ada kebakaran tapi itu jadi target restorasi atau misalnya ada daerah gambut dalam dengan gambut non dalam misalnya dan sebagainya. Nah ini kan mungkin hal-hal yang sangat teknis ya tapi kalau ini tidak diperbaiki ke depan dengan cakupan wilayah kerja BRG yang semakin bertambah dari yang sebelumnya hanya ngurusi gambut sekarang menjadi ngurusi gambut dan mangrove ini kan jadi problem ke depan. Nah, baik. Kemudian terkait dengan Mas target. Eko, mohon maaf saya tahan di situ dulu. Kita break sejenak Mas Eko. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Mohon maaf.
Kita tahan di situ dulu. Iya. Kita nanti masuk sesi kedua. Sahabat Green, jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan lanjutkan kembali diskusi kita di talk show New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Beyond the Limit. Oke, baik sahabat Green, Anda kembali lagi dalam program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita berbincang soal isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Provinsi Riau dan di Indonesia pastinya. Dan kita tadi sudah di sesi pertama berbicara banyak hal ya terkait dengan capaian, tantangan ataupun urgensi mangrove masuk ke dalam sebuah kebijakan yang include ya di dalamnya ada restorasi gambut juga dan restorasi ekosistem mangrove. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Silahuddin ya, Kabid dari DLHK Provinsi Riau, ada juga Pak Ahmad Muhammad, peneliti akademisi dari Pusat Studi Bencana LPPM Universitas Riau, dan juga Mas Eko Pambudi dari Lingkar Hijau Pesisir. Dan bagi Anda terima kasih masih stay tune di streaming kita di www.greenradioline.id atau juga di aplikasi YouTube yang sedang menonton kita di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terputus ya di Mas Eko Pambudi. Mas Eko, boleh dilanjutkan kembali perspektifnya yang tadi? Oh ya. Ya. Kemudian faktor yang lain juga yang tidak kalah penting kalau menurut saya itu adalah perlibatan institusi lain yang berkaitan dengan langsung dengan kerja-kerja di lapangan yang BRG. Misalnya tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ahmad, misalnya di lapangan itu kan penyelamatan ekosistem ini kan dia kerja jangka panjang yang tidak hanya sehari 2 hari atau hanya berbasis pada proyek-proyek tertentu, tapi dia ada kerja jangka panjang. Jadi semua stakeholder itu memang harus secara serius punya komitmen yang sama. Misalnya tadi terkait dengan penegakan hukum, misalnya terkait dengan kerusakan mangrove dan hutan gambut misalnya, itu kan berkaitan erat dengan proses penegakan hukum. Nah, selama aparat penegak hukum itu tidak digandeng bersama dalam proses-proses restorasi gambut dan restorasi mangrove, maka kita hanya akan tambal sulam dalam membuat kebijakan saja. Misalnya kita di satu sisi kita membuat perbaikan-perbaikan dan penyelamatan ekosistem, tapi di sisi lain kerusakan itu dan deforestasi terus terjadi. Nah, ini kan sampai kapan kita akan seperti ini terus gitu kan? Sementara kita berkejaran dengan waktu dan kerusakan lingkungan yang setiap detik mungkin terjadi gitu kan. Nah, kemudian faktor lain yang misalnya kami temukan di lapangan misalnya itu pelaksanaan restorasi ini kami melihatnya masih dalam taraf dialektrika para elit di atas, sementara aktor penentu dari keberhasilan ini semua kan menurut kami adalah masyarakat. Nah, selama ini misalnya mungkin nanti Pak Muhammad dan Pak Sigit mungkin nanti bisa menyampaikan juga, misalnya seringkali program itu misalnya datang dari pusat langsung ke desa misalnya. Lalu pemerintah desa dan masyarakat itu tidak mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan apa yang kita pahami dan kepala elit misalnya. Sehingga seringkali program itu hanya berjalan habis kemudian tidak berkelanjutan. Nah, menurut saya itu yang paling dipikirkan ke depan adalah bagaimana penyadaran itu mulai dari masyarakat yang paling bawah, misalnya dari level pemerintahan desa misalnya. Kita berharap anggaran-anggaran desa itu adalah anggaran-anggaran yang ramah pada penyelamatan mangrove dan ekosistem gambut, tidak hanya dari atas tapi dari bawah gitu. Sehingga kesadaran itu berjangka panjang dan keberhasilannya itu lebih tepat sasaran dan kita bisa mengukurnya dengan gampang. Nah, ini juga nanti mungkin jadi tantangan juga bagi Pak Ahmad misalnya dan Pak Sigit misalnya nanti untuk sama-sama dengan kami misalnya kan untuk membuat kerja sama kolaborasi misalnya dengan masyarakat sipil dan elemen lain misalnya untuk sama-sama kita menyadarkan masyarakat, karena dengan kondisi sekarang misalnya kalau saya pribadi misalnya tinggal di Bengkalis itu kita sangat sedih sekali gitu kan. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana kami yang tinggal di pesisir ini 10-20 tahunnya lagi.
air laut mulai masuk ke dalam, misalnya kan masyarakat bisa subsidensi terus terjadi, sementara izin-izin misalnya masyarakat, kemudian pemerintah daerah itu tidak banyak terlibat, sangat pasif sekali kami melihatnya. Misalnya kita berbicara tentang penyelamatan mangrove, tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan misalnya di situ ada panggung arang, ada bisnis yang berjalan yang biaran tapi seolah terbiarkan. Nah, ini kalau pemerintah daerah diajak bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu loh, ya itu kan sulit sekali. Seolah-olah DRG hanya bekerja dengan susah payah, tapi pemerintah daerah tidak. Menurut saya menjadi catatan penting keberhasilan transformasi lembaga BRG menjadi BRGM. Kalau ingin berhasil, maka semua stakeholder itu harus diajak bekerja sama. Barangkali itu Bang, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, menarik sekali ya. Dan kemarin juga diskusi terakhir ya di LHK ya terkait dengan berbagai macam rumusan-rumusan kebijakan ya terkait kalau untuk konteks keuangan saya pikir ada progres ya dari yang sedang digarap oleh PMD ya terkait dengan bantuan keuangan khusus ya yang nanti bisa digunakan untuk mendorong bagaimana kemudian APBDes dan rencana-rencana itu include dengan restorasi. Lalu juga katanya di Bapeda juga sedang menyusun RAD ya, rencana aksi daerah untuk pembangunan rendah karbon dan riau hijau. Dan lalu juga di nasional di RPJMN ya sudah masuk nomenklatur Desa Peduli Gambut Mandiri ya, DPGM ya kalau nggak salah. Nah artinya itu rumusan-rumusan kebijakan yang bisa kita pijak ya, tinggal lagi melihat implementasinya seperti apa. Saya pikir itu stressing point dari Mas Eko ya, bagaimana kemudian bisa realisasi atau implementasinya itu berwujud begitu. Tapi saya ingin ke Mas Eko dulu sebelum ke Pak Silaudi. Saya ingin tanya soal sebetulnya suasana atau dimensi sosial masyarakat, khususnya masyarakat gambut ataupun masyarakat pesisir. Seperti apa sih? Apakah memang pada posisi yang siap untuk berkolaborasi dengan masyarakat atau pada posisi yang iya kita menunggu nih sebetulnya kita siap membantu dan segala macam, atau dalam posisi resisten karena sulit kan kalau masyarakat berada dalam posisi resisten sementara ini ada kebijakan begitu. Nah dan saya pikir mungkin pada bagian itu ya kawan-kawan CSO bisa menjadi penengah terhadap maksud kebijakan dan maksud sosial dari masyarakat. Dinamikanya seperti apa? Kami menemukan misalnya karena kami kan secara lembaga maupun secara pribadi misalnya kan melakukan pemantauan di hampir semua desa yang menjadi DPG BRG dari mulai pertama sampai terakhir 2020 ini di konsen kami sekarang memang di 2 kabupaten Meranti dan Bengkalis misalnya. Itu hampir masyarakat itu tidak terlalu aware dengan program penyelamatan ekosistem gambutnya. Tapi lebih banyak ke aware pada misalnya program-program revegetasinya, revitalisasi ekonominya. Tapi juga catatan kami misalnya di program-program revitalisasi ekonomi yang sudah dibuat, itu nanti bisa dicek di lapangan, itu hanya bertahan di saat DPG itu ada saja misalnya. Setelah itu kemudian tidak berjalan dengan ideal lagi. Nah ini kan menjadi sayang misalnya itu kan. Kemudian yang paling penting adalah proses penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem itu tidak terbentuk dengan baik itu. Nah ini kan menurut saya sayang betul misalnya kalau itu sudah dilakukan sementara nanti proses penyadaran di masyarakat tidak terjadi sehingga hanya sekedar program berjalan saja, setelah itu keterlibatan masyarakat tidak ada lagi. Nah ini kan menurut saya penting betul jadi catatan penting bagi BRGM ke depan agar ini tidak boleh terulang lagi. Lalu bagaimana caranya gitu? Kalau menurut saya caranya yang paling penting adalah bagaimana melibatkan seluruh stakeholder dengan serius, terutama pemerintah daerah. Jadi kan pemerintah daerah itu misalnya harus membuat perda tentang pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, lalu nanti diterjemahkan ke dalam misalnya diimplementasikan dalam perbu penggunaan ADD misalnya yang dia harus mengalokasikan sekian persen dalam kegiatan restorasi gambut dan mangrove misalnya dan sebagainya.
Kemudian misalnya kami di lapangan misalnya kan mendorong bagaimana masyarakat mengelola hutan dan mangrove itu secara berkelanjutan, misalnya dengan program PS, perhutanan sosial. Ada beberapa desa yang sudah kita dorong, sudah ngajukan ke menteri tapi belum ada SK-nya. Ada juga yang sedang proses yang berjalan. Nah, tapi kami juga tertatih-tatih di lapangan karena kami merasa tidak terlalu aware-nya pihak-pihak terkait, misalnya ketika kita koordinasi misalnya dengan KPH sebagai penentu program ini, misalnya kan kami masih menemukan belum tentu terlalu aware-nya misalnya di KPH dalam melibatkan. Padahal ini kan program besar target dari Presiden yang semua pihak harusnya masuk seksan berhasil atau tidaknya program ini. Kami misalnya sangat berharap program perhutanan sosial ini berhasil karena inilah salah satu kesempatan pemerintah pusat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan mangrove itu secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selama ini masyarakat sudah menggantungkan hidupnya dari hutan. Tinggal kita kasih mereka edukasi, kasih mereka kesempatan untuk bagaimana mengelola hutan, jadi mereka tetap secara ekonomi berkelanjutan, tapi juga hutan kita lestari. Nah, ini kan butuh banyak dorongan dari semua pihak. Baik. Itu, Bang. Baik, terima kasih Mas Eko. Saya ingin ke Pak Silahuddin yang merespon ya. Ini nampaknya tugas yang cukup berat ini Pak Silahuddin ya. Artinya memang ini mesti terpimpin dengan baik khususnya oleh daerah. Karena memang yang paling mengerti dan memahami adalah daerah dan tampaknya memang berharap banyak pada institusi daerah untuk bisa berinovasi, berkolaborasi supaya ini ya tidak semacam tugas pembantuan saja, tapi ada inovasi tadi, harus ada pergubnya, bahkan mungkin secara kelembagaannya juga harus ada. Nah, mungkin bisa diupdate kepada kita Pak Silahuddin, gerak langkah pemerintah di tahun-tahun ke depan ini, apakah ada yang kemudian keterlibatan sipil di situ, pembaruan peraturan, inovasi, anggaran dan sebagainya yang mungkin kita bisa update kabar itu, apakah ada gitu Pak Silahuddin? Pak Jali, memang apa yang disampaikan oleh Mas Eko Pambudi itu menjadi PR kita bersama, karena bagaimanapun kesadaran dan upaya dari masyarakat ini menjadi tolok ukur keberhasilan daripada kegiatan restorasi gambut itu sendiri. Di samping ada tujuan lain dari pemerintah yang juga kita sama-sama ketahui bersama, bahwasanya apapun namanya dalam situasi yang saat ini, ekonomi yang sedang anjlok dan lain sebagainya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Presiden, Pak Jokowi, melalui Badan Restorasi Gambut ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar gambut. Karena dengan mereka diberikan kegiatan, mereka diberikan pekerjaan, tentunya akan mengalir uang, akan mengalir kapital kepada masyarakat di tingkat tapak dan akan meningkatkan daya beli masyarakat tersebut, sehingga paling tidak dampak ekonomi akibat resesi yang terjadi di dunia saat ini, khususnya akibat pandemi COVID-19 ini dapat ditekan di Republik Indonesia ini. Tentunya dengan ditambahkannya nanti mangrove, kita berharap akan lebih besar lagi anggaran yang digelontorkan untuk penanganan di samping gambut juga mangrove. Namun tentunya kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat yang diberikan kerjaan tersebut dapat melanjutkan menjaga mangrove, menjaga mangrove dan menjaga gambut, ekosistem gambut, sehingga dampak kerusakan yang dialami akan dapat dikurangi dan meningkat menjadi jauh lebih baik dari sebelum ada kegiatan di daerah tersebut. Begitu, Pak.
Oke. Baik, saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, mungkin ini semacam apa ya? Bisa dibilang langkah-langkah kebijakan lah, katakan begitu. Saya ingin fokusnya itu ke daerah begitu. Apa yang kemudian hal yang terpenting nih dari akademisi terkait dengan langkah-langkah, ini lembaganya sudah diperbaharui, ditambah ada urusan mangrove, lalu juga kepemimpinannya juga diperbaharui secara pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian harus direspon oleh pemerintah lokal kita, baik itu provinsi atau lebih spesifiknya di LHK atau kabupaten kota, sehingga memang ada gerakan yang terstruktur dan terpimpin begitu dalam tanda petik, agar semuanya satu frame bahwa ketika kita ingin memulihkan gambut dan mangrove, inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan begitu. Ya, sebenarnya restorasi itu sama dengan, itu adalah pekerjaan jangka panjang. Jadi kembali tadi Mas Eko sudah menyebutkan bahwa ini berjangka panjang gitu ya. Tetapi sering kita menjumpai di lapangan itu baik sikap pemerintah, baik berbagai tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga di tingkat lokal mungkin juga begitu, itu tidak menyikapi sebagai sebuah kerja yang berjangka panjang. Ini termasuk juga mungkin kami ini semua komponen yang terlibat itu punya potensi, punya godaan untuk tidak engage secara permanently gitu ya. Jadi ini menjadi semacam kelemahan tentunya di dalam, kalau tadi ditanyakan bagaimana supaya ini menjadi sebuah gerakan ya. Karena sering kita menjadi komponen di dalam gerakan tersebut yang sifatnya itu opportunistik gitu. Kita terlibat hanya untuk sekali ini saja misalnya ya, tanpa peduli dengan apakah itu berlanjut atau tidak gitu. Nah, demikian juga banyak sekali hal-hal yang kita rasakan di daerah itu dilaksanakan, misalnya sebenarnya dalam kata kasarnya begini, itu proyek demi proyek gitu ya. Jadi proyek demi proyek ini bukan proyek untuk suatu target yang diancangkan dalam jangka panjang. Karena kalau proyek demi proyek itu habis mungkin dalam 1 tahun anggaran atau paling lama 1 masa jabatan misalnya seperti itu. Kemudian di berikutnya itu tidak ada lagi. Dan ini sesuatu yang agak memang sangat menyedihkan. Saya melihat rusaknya, misalnya nih ya, saya kasih contoh ilustrasi yang kita miris ya. Ini hasil wawancara saya dengan para pemanen kayu bakau yang memasok panglong-panglong arang itu. Satu panglong arang kebetulan yang saya wawancarai di sejumlah lokasi di Kepulauan Meranti dan juga Bengkalis itu menjawab satu panglong itu punya 7 hingga 13 kontak gitu ya, yang secara rutin mensuplai kebutuhan bahan baku. Bahan baku ini masing-masing pihak ini bisa punya 1, 2 hingga 5 orang untuk bekerja. Jadi kalau punya 13 ya 5 kali 13 orang. Kalau punya 7 ya 7 kali 5 misalnya 35 ya. Nah, yang lebih mengejutkan apa? 1 orang ini setiap hari bisa menebang sampai 90 batang mangrove. Satu hari. Dan itu harganya hanya Rp150 per kilogram. Jadi dihargai per kilogram bukan per batang. Yang notabene 1 batang itu harganya 1.500 kira-kira seperti itu, 4 meter panjangnya. Ya. Nah, kalau kita katakan 90 batang ini, kalau kita nilai berapa nilai biaya yang digunakan untuk harus dihabiskan oleh PRGM itu nanti untuk menanam 90 kali misalnya 35 orang itu per hari ya. Sekian ribu lah misalnya batang mangrove itu
akan dibutuhkan mungkin ratusan juta hingga miliaran, ya. Belum tentu berhasil. Tapi untuk menanam situ saja keributan yang akan terjadi, yang akan entah penganggaran, entah ini dan sebagainya, itu akan makan biaya yang besar sekali. Sementara itu dimanfaatkan dengan laju yang demikian besar, yang keuntungannya ternyata secara finansial itu juga, coba berapa orang sih warga desa yang diuntungkan oleh panen tersebut, ya? Itu ternyata juga segelintir sekali. Kemudian apakah retribusi kepada pemerintah daerah juga besar? Itu ternyata juga tidak, mungkin tidak signifikan sama sekali, ya. Tapi ternyata ini terjadi dengan terus-menerus seperti di luar yang bisa kita bayangkan. Gitu. Sehingga hal yang sama juga terjadi pada lahan gambut. Ya. Kita berusaha payah misalnya menanam, membibitkan di pulau tebing tinggi, ya, misalnya di beberapa desa, menginisiasi pembibitan, kemudian mendorong penanaman gitu ya. Tapi di saat yang sama di depan mata kita dihadapkan kepada orang bisa menebang dengan semena-mena apa yang sudah ada, induk-induk pohon, ya, induk-induk yang bisa jadi sumber benih ini bisa hilang dalam hitungan minggu, hitungan hari, hitungan jam, ya. Itu dengan cepat sekali. Misalnya kalau orang panen kayu meskipun secara ilegal misalnya 200 metrik ton per minggu misalnya, itu berapa pohon yang harus ditebang misalnya, ya. Nah ini sama sekali tidak balance dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan label restorasi apapun, ya. Ini sama sekali tidak balance. Dan ini untuk membuat tadi ukuran tadi yang saya sebutkan tadi, ukurannya pertama adalah kerusakan itu bisa dihentikan. Kemudian yang kedua, pemulihan bisa dipercepat gitu. Yang ketiga, bagaimana manfaat itu bisa dipertahankan. Nah ini kalau kondisi laju kerusakannya seperti itu, maka manfaatnya juga akan hilang dengan cepat. Nah kita melihat hasil penelitian kami di Bengkalis misalnya, mangrove itu juga rusak karena secara cascading. Jadi rusak yang diakibatkan oleh kerusakan sebelumnya. Hutan rawa gambut juga mengalami seperti itu. Hutan itu rusak karena kerusakan yang dibuat sebelumnya. Ya, karena antara lain sumber benih itu hilang misalnya seperti itu. Tapi yang paling parah lagi untuk abrasi ini, ya, yang paling parah sebenarnya adalah substrat. Jadi dalam pesisir itu ada lumpur. Nah lumpur ini dengan hilangnya mangrove, lumpur ini hilang. Lumpur ini hilang terkikis dan mangrove tidak bisa lagi tumbuh di situ. Nah kita melihat ada dua kasus yang menarik. Yang pertama di Selat Baru, ya, Selat Baru di Bukit buat breakwater oleh Pemda pada tahun 2016. Dan breakwater ini ada yang bagian yang ditanami, ada yang tidak ditanami. Dan kita ngelihat di situ bahwa yang hanya dengan breakwater struktur fisik saja itu ternyata tidak cukup untuk memulihkan vegetasi mangrove, tetapi harus juga dengan upaya penanaman. Ya. Di lain pihak di Perpat Tunggal kita melihat bahwa kita tahu hasil dari abrasi ini sekarang di Pulau Bengkalis tidak hanya menghasilkan tapi juga menghasilkan sesai, karena yang terkena adalah lahan gambut. Sesai itu adalah serpian-serpian gambut. Ini terburai kemana-mana, ya. Pak Sigit kalau ada itu bisa memberikan tambahan yang pasti banyak, ya. Tapi kita lihat di situ sesai itu punya dampak yang positif sekaligus dampak negatif. Yang positif dia bisa semacam menggantikan untuk sementara waktu ketiadaan lumpur, ya, untuk berkembang untuk tumbuhnya mangrove. Tapi juga di sisi lain dia bisa merusak mangrove itu sendiri karena menyebabkan kematian pada pepohonan yang sudah ada. Mengapa? Karena pepohonan itu punya akar napas dan akar napasnya itu bisa terkubur oleh sesai dan itu menyebabkan kematian. Ini temuan kami yang paling baru untuk ini, ya. Kita coba untuk melihat bagaimana kerusakan ini terjadi dan masif. Dan mungkin upaya yang akan kita lakukan memang harus dilihat itu 5 kali 25 tahun, ya, misalnya, ya, begitu. Kalau seandainya upayanya juga diperbaiki, kualitasnya, gitu. Sungguhannya juga diperbaiki.
Baik. Begitu saya kira. Oke, baik. Ya. Mungkin terakhir sekali karena kita tinggal 5 menit lagi nih, Bapak-bapak semua para narasumber. Saya ingin kasih Pak Sigit lah. Pak Sigit, bisa dengar suara saya, Pak Sigit? Halo, Pak Sigit. Oke, bisa. Pak Sigit masih join nggak? Masih join? Masih. Oh masih Pak Masih. Sigit. Halo, Pak Sigit. Iya. Oke. Saya baru pikir dari sudah belakang tadi. saya pikir sudah dengar dari awal tadi Ya. Pak Sigit. Ini singkat saja, kita tinggal sekitar 4 menit lagi. Mungkin saya juga ingin perlu sekali rasanya statement dari Pak Sigit ini terkait dengan restorasi gambut dan ada tambahan mangrove juga nih. Apa yang kemudian bisa di-exercise lah secara cepat oleh baik itu BRGM ataupun di tingkat lokalnya Pemda atau DLHK atau TRGD ya. Silakan Pak Sigit. Iya, terima kasih Mas Jali ya. Iya. Jadi saya tadi lihat Facebooknya Mas Eko nih, ada acara ini jadi tahu Iya, iya. topiknya menarik sekali. Jadi saya tertarik untuk join. Ya. Terima kasih ya Pak Ahmad tadi sudah menyampaikan, mengikuti Pak Iko dan Pak Salahuddin juga sudah menyampaikan tadi. Saya ya ini berdasarkan pengalaman saja yang kami lakukan, baik kolaborasi penelitian kami dengan mitra dari Jepang maupun pusat studi bencana. Jadi kami sebenarnya penelitian tentang abrasi gambut itu sudah cukup lama, sejak 2014 ya. Tetapi kami mulai mengfokuskan juga dengan mangrove itu sejak tahun lalu dengan Pak Ahmad kebetulan ini juga ya. Nah, Pak Ahmad memperkaya kolaborasi riset kami dari sisi sudut pandang ekologinya. Nah, kebetulan ini mangrove dan gambut ini kalau saya melihat itu jumpanya di pulau-pulau bergambut. Ya. Nah, permasalahan pulau-pulau bergambut yang ada di Provinsi Riau, ya ada di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Padang, itu ya degradasi dua ekosistem itu memang cukup parah terjadinya. Dan ketika kita mau merestorasi, harusnya bersinergi satu sama lain. Kita tidak bisa fokus di gambut saja atau tidak bisa di mangrove fokus di mangrove saja karena dua ekosistem ini saling terkait satu sama lain. Saling terkait sama satu sama lain. Kita merestorasi dengan 3R yang biasa kita lakukan di gambut ya. Bukan di pulau gambut ya, seperti di Pulau Sumatera yang tidak berbatasan dengan laut ya. Kalau kita cuma menerapkan 3R yang itu, ya mungkin kita dari sisi restorasi gambut yang itu mungkin bisa, tetapi ada sisi degradasi yang lain, dan itu lebih mengerikan ternyata, karena hilangnya daratan itu juga sangat signifikan, yang itu lebih berbahaya menurut kami daripada degradasi gambut-gambut yang tidak di kepulauan ya. Ya secara ekstrim kita bisa jumpai di satu lokasi di Pulau Bengkalis itu bisa sampai 30 meter per tahun. Per tahun ya? Bisa kita bayangkan dalam 1 tahun hilang daratan 30 meter itu kan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Dan di Pulau Rangsang juga itu sekitar 5 sampai 6 meter per tahun. Nah, itu juga ya kalau kita melakukan pendekatan dengan rewetting, revegetasi dan revitalisasi yang biasa itu kita lakukan, mungkin akan sulit mencegah itu berlangsung terus ya, abrasi itu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Ini langkah pemerintah ke depan ini tidak cuma merestorasi gambutnya, juga merestorasi mangrove. Karena ya itulah ancaman di pulau-pulau bergambut. Ya tentu di tempat lain juga ada prioritas ya, seperti mangrove yang tidak ada di bergambut ya. Tetapi pertemuan dua ekosistem itu ada di Riau, khususnya di pulau-pulau bergambut di Riau.
Begitu Mas. Oke, Zali, baik. kasih. Terima kasih Pak Sigit. Saya juga mohon maaf ini karena waktu kita terbatas. Ingin sekali panjang sampai sore, tapi karena ini on air, saya mohon maaf sekali keterbatasan dari para narasumber semua untuk mengelaborasi poin-poinnya. Saya yakin banyak sekali. Tapi saya pikir dengan 2 sesi tadi cukup mengantarkan kita, para pendengar ataupun kita sendiri ya dari Green Radio untuk bisa semakin aware ya dan semakin berkolaborasi bahwa tantangan untuk merestorasi ekosistem gambut dan mangrove ini memang sangat butuh kolaborasi jangka panjang, pengetahuan tentunya, pengalaman. Nah itu disatu padukan dan yang penting itu terpimpin. Saya pikir terpimpin itu perlu sekali, terorganisir agar ini bisa menjadi satu kerja yang besar, kolaborasi dengan menjadikan ya mungkin barangkali desa juga sebagai ujung tombak ya untuk bisa berkontribusi dalam restorasi ini. Saya pikir ini langkah yang baik dan saya yakin kita semua punya niat baik untuk melakukan itu. Terima kasih Pak Sigit dari Pusat Studi Bencana, Pak Ahmad Muhammad, terima kasih juga. Pak Silahuddin, terima kasih juga dari DLHK. Mas Eko, terima kasih juga dari LHP. Insya Allah nanti kita coba buat edisi kembali untuk pembahasan ini lebih spesifik sekali. Mungkin saya pikir banyak hasil riset yang bisa diketengahkan dari Pak Ahmad dan Pak Sigit. Dan sahabat Green, terima kasih juga bagi Anda yang sudah mendengarkan di www.greenradioline.id dan juga di aplikasi YouTube di pencarian Green Radio Line. Saya Raf Zamzali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dulu. Kita jumpa lagi setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat tentunya di program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saya pamit, Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit.